Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Amani dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan atau memaparkan sebuah buku yang berjudul Teori Belajar dan Pembelajaran dan ditulis oleh Dr. A. Eveline Siregar, MPD, dan Hartini Nara, MSc. Di sini saya akan menjelaskan bab satunya saja. Di buku ini sudah tertulis bahwa judulnya itu belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran itu ada banyak kan, ada ciri-cirinya, ada jenis pembelajarannya, ada jenis belajarnya dan sebagainya. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi bahkan dalam kandungan hingga liang-lahat. Salah satu tanda bahwa seorang telah belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif dan keterampilan psikomotor maupun yang menyangkut nilai dan sikap afektif. Belajar adalah suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Dalam belajar itu ada aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu increasing. Maksudnya increasing itu bertambahnya jumlah pengetahuan. Yang kedua remember. Remember itu kayak mengingat-ingat, adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi. Yang ketiga application. Application itu dimana ada penerapan pengetahuan. Jadi kita seperti mengamalkan sesuatu yang kita pelajari. Nah, yang keempat yaitu summing up. Summing up itu menyimpulkan makna. Jadi kita simpulkan, kita ambil tarik maknanya itu apa. Yang kelima yaitu menafsirkan dan mengaitkan dengan realitas atau disebutnya interpret. Jadi seperti menafsirkan gitu, kayak menjelaskan apa itu maksudnya. Nah, yang terakhir yaitu change art. Change art itu adanya perubahan sebagai pribadi. Seperti kita mengetahui bahwasanya sholat itu wajib. Nah, sebelum kita mengetahui itu kan kita nggak sholat tuh, seperti pas kita masih kecil umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun, sebelum diwajibkan sholat, kita kadang masih leha-leha sholatnya, masih ada ikut-ikutan orang tua pas lagi sholat kan. Nah, setelah beranjak usia 7 tahun kita diwajibkan sholat. Nah, itu adalah contoh adanya perubahan sebagai pribadi atau cengas. Masuk ke selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar itu ada 4. Yang pertama, yang abilitas, yaitu adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahannya itu perubahan tingkah laku tersebut bersifat pengetahuan, kognitif, keterampilan, psikomotor, atau nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, permanen. Perubahan itu tidak berlangsung saat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Jadi sifat kita tuh setelah mengetahui sesuatu, setelah belajar, kita tuh bisa merubah sikap kita jadi lebih baik. Dan itu gak bersaat, jadi harus permanen lama. Terus yang ketiga yaitu perubahan proses. Proses itu perubahan terjadi dengan usaha dan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi kita bergaul dengan seseorang yang baik. Terkadang kita juga kebawa kebaikannya, ataupun sebaliknya kita bergaul dengan lingkungan yang buruk, yang sering melakukan kejahatan. Sedikit kadang kita terbiasa terbawa. Karena itu sebagai seorang pribadi yang sudah mengerti akan hal itu, sebaiknya kita harus memilah dan memilih dalam bergaul. Yang keempat yaitu natural. Natural itu yang tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obatan yang lainnya. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengapa manusia mau belajar. Mengapa? Karena kalau kita nggak belajar, kita akan bodoh sekali. Kita nggak tahu apa-apa, kita nggak bisa melakukan apa-apa.
sebuah ilmu. Maka karena itu kita harus belajar. Saya ringkas alasan-alasan manusia mau belajar. Yang pertama, curious. Curious itu rasa ingin tahu, semacam rasa ingin tahu yang kuat. Dia tuh benar-benar kemauan pengen belajar, pengen tahu yang lebih gitu. Yang kedua yaitu kontrol. Kontrol itu keinginan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungannya. Jadi maksud kontrol di sini itu kita ingin mengetahui, ingin menguasai dunia. Bahasanya seperti dulu ketika zaman Perang Dunia Kedua, seperti Amerika ingin menguasai dunia. Nah, bahasanya seperti itu. Terus yang ketiga, needs, yaitu memenuhi kebutuhan. Karena diambil dari kehidupan sehari-hari aja, kita tuh selalu butuh akan sesuatu. Nah, terkadang butuh sesuatu itu juga kan perlu ilmu. Karena kita gak tahu apa-apa, kita harus mencari ilmunya kan. Nah, makanya di sana kita harus belajar. Yang keempat yaitu improvement. Improvement itu melakukan penyempurnaan dari apa yang sudah diketahuinya. Nah, seperti mengetahui, seperti contohnya pada zaman dahulu sebelum mengenal adanya handphone. Nah, sebelum itu handphone tuh yang biasa tuh yang CNET itu loh, yang Nokia. Nah, dari sana manusia pengen belajar lagi kan, pengen lebih instan, pengen lebih wah, pengen lebih baik, pengen lebih bagus teknologinya tuh. Dulu yang HP CNET layar gak bisa disentuh, masih pakai tombol, badannya tebel. Sekarang gara-gara manusia mau belajar, lihat sekarang HP gepeng tipis, layarnya disentuh, semua bisa lewat sebuah barang yang namanya handphone. Kita bisa GrabFood, kita bisa chatan sama orang yang jauh, kita bisa komunikasian, kita bisa video call, bahkan kita sendiri juga melakukannya kan, maksudnya memanfaatkannya seperti dari sosial ini, pembelajaran sosial ini. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu adapter. Adapter itu mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Maksud di sini tuh kita sebagai manusia mau dong bersosialisasi, karena kita manusia itu makhluk sosial, kita harus bersosialisasi dan beradaptasi sama lingkungan. Nah, oleh karena itu kita harus mencari tahu. Seperti kita, aku dulu lahir di Jakarta, pindah ke Tasik, otomatis orang tua aku harus belajar Tasik itu seperti apa, keadaannya seperti apa, desanya seperti apa, bahasa yang digunakannya seperti apa. Kita harus menyesuaikan dong. Kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru itu. Kan nggak bisa seperti dari Jakarta pindah ke Tasik, ngomong pakai bahasa Jakarta, kita ngobrol sama daerah lingkungannya kita pakai bahasa Jakarta. Nanti orang Tasiknya kan nggak ngerti, nggak paham maksudnya apa gitu. Jadi miskomunikasi, jadi bukan berkomunikasi kan. Contohnya itu. Yang keenam, increase itu meningkatkan intelektualitas dan mengembangkan potensi diri. Mirip sama yang keempat tadi, yaitu improvement. Contohnya tuh mirip lah, karena sama-sama meningkatkan intelektual, sama-sama ingin mengetahui yang lebih banyak di luar sana. Karena ilmu di dunia ini tuh luas banget, sampai ke ujung dunia juga ilmu tuh terus ada gitu, terus bertambah. Saking berkembangnya zaman tuh ilmu tuh di mana-mana, nggak stop gitu aja, pasti nambah terus, ada lagi ilmu tuh ada lagi. Pasti sebagai manusia kita juga harus increase, meningkatkan intelektual kita agar kita setara sama manusia zaman sekarang. Yang ketujuh yaitu goals, mencapai cita-cita. Waktu kecil kita pasti dong punya cita-cita, pasti ditanyain sama guru TK, guru SD, cita-cita kamu mau jadi apa? Nah, di sana kan berarti membuat manusia ingin meraih cita-citanya dengan belajar. Saat kita mengetahui ilmunya, saat kita bisa menggapai dikit-dikit proses untuk mencapai cita-cita kita, di sana kita harus
belajar ya kan. Nah, yang ke-8 yang terakhir yaitu full time. Terkadang ada yang belajar hanya untuk mengisi ruang waktu aja. Jadi kayak gabut nih, belajar aja yuk. Karena kan kalau sekarang, zaman sekarang beda ya. Udah jarang banget nemu orang yang belajar aja gitu pas ngisi waktu luang. Sekarang tuh banyaknya kayak main game, shopping, jalan-jalan, ya namanya perkembangan zaman kan. Tapi tetap aja ada yang sangat-sangat penasaran, ingin tahu banget ilmu itu di dunia itu gimana, sampai cari-cari gitu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis belajar. Di sini di buku ini dijelasin bahwa jenis-jenis belajar itu dibagi dua. Ada belajar menurut Gardner, yaitu beragam potensi, karakter, dan kebutuhan. Kalau ada satu lagi menurut Bloom, yang dimana dia tuh menggunakan kawasan kognitif gitu, taksonomi gitu. Sebenarnya saya kurang paham di bab ini ya, meskipun dibaca ulang-ulang. Maaf Pak. Nah, yang pertama yaitu jenis belajar menurut Gardner. Yang pertama yaitu signal learning, belajar isyarat. Nah, di sini kalau menurut Gardner ternyata tidak semua reaksi spontan manusia terhadap stimulus sebenarnya tidak menimbulkan respon. Dalam konteks inilah signal learning terjadi. Jadi maksudnya kita belajar secara isyarat. Kita menggunakan isyarat. Gitu. Yang kedua yaitu respon stimulus, yaitu belajar stimulus respon. Dijelaskan di sini, belajar tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Reaksi yang tepat diberikan penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu atau shaping. Yang ketiga, belajar merantaikan atau chaining. Tipe belajar chaining merupakan cara belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akhirnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Kayak apa ya? Jadi kita belajarnya tuh kayak dalam game sih ya, kalau motorik tuh chaining, merantaikan tuh. Jadi kan kita menggunakan motorik kan, gerakan-gerakan seperti anak kecil kan, kefokusan mereka dalam belajar sedikit menitannya waktunya. Nah, di sana makanya di sana di TK, di PAUD yang anak muda itu lebih belajarnya tuh ke games gitu. Jadi gamesnya tuh harus dapat materi pembelajarannya, harus sekreatif mungkin membuat permainan yang bisa membuat anak-anak tuh bisa belajar hal baru. Terus yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association. Tipe belajar verbal association itu merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan satu objek yang berupa benda, orang atau kejadian, dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Ya, ini sih namanya kita belajar bahasa Indonesia, SPOK gitu. Jadi subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Jadi sambung-sambungin kata. Nah, apalagi penting banget buat anak SD kan, yang baru belajar, baru mengenal, yang kadang mereka cuma bisa ngobrol doang dari sehari-harinya, nggak tahu harusnya tuh yang ngobrol yang kayak gimana. Yang kelima yaitu belajar membedakan atau discrimination. Itu belajar discrimination itu memberikan reaksi yang berbeda-beda pada stimulus punya kesamaan. Yaitu sih, ini kan jenis-jenis belajar kan maksudnya. Jadi belajarnya tuh beda-beda. Ada yang kinestetik, yang lebih nempel tuh pas gerak-gerak gitu. Ada yang audio visual, maksud audio visual di sini tuh kita tuh belajarnya si anak itu harus mendengar sambil melihat. Mendengar sambil melihat. Di sana anak itu pasti akan menempel. Maksud dari gurunya menjelaskan tuh anaknya pasti paham kalau gurunya menjelaskannya secara audio dan visual. Nah, ada juga yang audio aja, jadi anaknya mau ngapain aja tapi dia tetap dengerin, dia ngerti, dia udah ngerti gitu. Kalau visual lebih ke lihat gitu, ngeliat kan visual. Jadi memang benar-benar look at. Terus yang ke 6, belajar konsep atau konsep learning. Belajar mengklarifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep.
objek yang memiliki kesamaan ciri. Ya, namanya belajar konsep tuh seperti kayak main mapping gitu. Jadi anaknya tuh udah di konsep, belajarnya tuh mau kayak gimana, mau jam berapa belajarnya, mau kayak gimana aja, mau kapan aja, mau ada istirahatnya apa enggak, mau ada cenanya apa enggak, udah di konsep gitu. Terus yang ketujuh, belajar dalil. Itu belajar merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah yang terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Hubungan antara konsep biasanya dituangkan dalam bentuk kalimat. Kalau di sini saya akan tambahkan karena saya sendiri berkali-kali bacanya masih kurang paham. Yang terakhir yaitu problem solving seperti memecahkan masalah. Seperti di kehidupan sehari-hari kita belajar memecahkan masalah. Kita punya masalah nih, kayak dompet aku hilang, aku harus gimana ya? Itu kan kita harus memecahkan masalah. Masalahnya dompet kita hilang, kita punya masalahnya dengan apa? Seperti kita mencari dompetnya, berusaha mencari dompetnya, ikhtiar, tawakal, jangan lupa doa Allah bahwa kita minta bahwasanya kita ingin menemukan dompet kita yang hilang. Itu contohnya belajar problem solving. Dari Gabri juga, masih dari Gabri, yaitu sistematika jenis belajar Gabri. Sistematikanya tuh dibagi 5. Ada keterampilan intelektual. Maksud keterampilan intelektual di sini tuh kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol, huruf, angka, kata, atau gambar. Jadi intelek bener-bener, kalau bahasanya sih kayak orang pintar gitu loh, berwibawa, cerdas gitu. Jadi pakainya tuh pakai otak intelektual tuh. Jadi dia tuh jago sama otaknya, cerdas gitu. Nah, terus ada informasi verbal. Seseorang belajar menyatakan atau menciptakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau tertulis, termasuk dengan cara menggambar. Jadi informasi verbal tuh kayak kita belajar menggambar, kita belajar bercerita, ngobrol gitu bisa. Namanya kan informasi verbal kan. Jadi memberikan informasi secara verbal, cara lewat lisan, perkataan, ataupun lewat gambar. Yang ketiga itu strategi kognitif. Di sini dijelaskan kemampuan seseorang untuk mengatur proses belajarnya sendiri, mengingat dan berpikir. Seperti kita belajar mandiri di rumah nih, mau UTS atau mau UAS, kan kita harus belajar mandiri kan, harus lebih giat dari teman-teman yang lain gitu. Apalagi kalau kita ketinggalan kelas, kadang bolos. Nah, berarti kita harus strategi kognitif, yaitu belajar sendiri sungguh-sungguh gitu. Terus yang keempat, keterampilan motorik. Seorang belajar melakukan gerakan secara teratur dalam urutan tertentu. Ciri khasnya adalah otomatisme, yaitu gerakan berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan luas. Kalau saya pahami sih, keterampilan motorik itu kayak kita belajar olahraga tuh, belajar main volley, belajar basket, belajar main tenis, segala macam kan. Itu kegiatan motorik. Jadi maksudnya keterampilan motorik. Nah, yang terakhir sikap yaitu keadaan mental yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan dalam bertindak. Nah, sistematika jenis belajar ini tuh bener-bener susah banget sih buat terapi, buat mengajari mereka sikap, seperti watak, karakter gitu, adab mereka. Jadi mengajarkan adab seseorang itu lebih sulit daripada mengajarkan ilmu yang udah ada teorinya, udah ada rinciannya gitu kan. Kalau sikap seseorang tuh kan berbeda-beda kan, jadi punya psikologinya masing-masing, punya backgroundnya masing-masing, punya karakter atau wataknya dari kehidupannya masing-masing. Nah, ini salah satu jenis sistematika jenis belajar yang berat, yang harus benar-benar bisa bantu anaknya untuk benar-benar belajar sikap yang baik, berattitude gitu. Selanjutnya masuk ke jenis belajar menurut Bloom. Di sini saya hanya akan menjelaskan materinya saja.
yaitu kognitif domain, perilaku yang merupakan proses berpikir atau perilaku yang termasuk hasil kerja otak. Dikit-dikit sambil saya jelasin aja ya. Maksudnya tuh perilaku yang merupakan proses berpikir atau perilaku yang termasuk hasil kerja otak. Hasil kerja otak gitu. Emang benar-benar hasil kerja otak. Contohnya tuh menggambar kegiatan proyek dengan PRT, menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus, membedakan fungsi meja dan kursi. Nah, yang kedua, afektif domain. Afektif domain itu perilaku yang memunculkan seseorang sebagai pertanda kecenderungannya untuk membuat pilihan atau keputusan untuk beraksi dalam lingkungan tertentu. Nah, yang ketiga itu psikomotor domain, yaitu perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi manusia. Tujuan belajar pada dimensi proses kognitif. Ini saya menjelaskannya, yaitu mengingat yaitu meningkatkan ingatan atas materi yang disebutkan dalam bentuk yang sama seperti yang diajarkan. Biasa, kita harus bisa mengingat, remember apa yang guru jelaskan tadi, remember. Karena kemudian hari kita pasti membutuhkan ilmu itu, atau enggak kita akan ujian dengan materi tersebut. Yang kedua, mengerti, understand, mampu membangun arti dari pesan pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan maupun grafis. Jadi kita harus ngerti apa yang guru jelasin. Jadi biar kita paham, kita betul-betul menerima ilmu itu, betul-betul belajar gitu. Terus yang ketiga, memakai menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Kayak contohnya matematika nih, dikasih rumus, kita pakai rumus tuh buat belajar, buat latihan soal-soal, buat kita pakai ya, tapi rumusnya dihafal, nggak dicontekan ya. Nah, menganalisis itu memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya dan menentukan bagaimana kebagian-bagian saling berhubungan satu sama lain dan kepada keseluruhan struktur. Terus selanjutnya itu menilai itu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan biasanya itu dilakukan oleh guru ya. Guru menilai ulangan murid, guru menilai gambar murid, hasil pekerjaan murid. Mencipta tuh lebih ke buat satu produk yang baru dengan mengatur kembali unsur-unsur atau bagian-bagian dalam satu pola atau sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Ya, contohnya seperti disuruh sama guru SBK, ada ayo buat matahari, buat gimana ya matahari bentuk-bentuk gitu. Itu menciptakan sesuatu kan. Selanjutnya, tujuan belajar pada dimensi pengetahuan. Nah, tujuan belajar pada dimensi pengetahuan itu yang pertama ada fakta, isi untuk isi dasar yang harus diketahui siswa. Maka mereka akan diperkenalkan dengan satu mata pelajaran tertentu atau untuk mengenal satu masalah tertentu. Yang kedua yaitu konseptual, meliputi skema, model mental atau teori dalam berbagai model psikologi kognitif. Ketiga, prosedural. Prosedural itu pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu, biasanya berupa seperangkat urutan atau langkah-langkah yang harus diikuti. Contohnya tuh dimensi pengetahuan, tujuan belajar pada dimensi pengetahuan kayak disini setelah prosedural atau dengan cara membuat nilong, masak nilong, gimana sih membuat sebuah nilong ini. Nah, di sini udah didefinisikan. Dalam belajar itu pasti tujuannya itu kita jadi bisa membacanya. Kalau kita nggak belajar membaca, kita nggak bisa mengikuti proses ini karena kita bisa huruf. Contohnya seseorang itu bisa huruf. Dan makanya di sini itu kita harus belajar tujuannya itu untuk membaca prosedur ini. Keempat, meta kognitif yaitu pengetahuan tentang pemahaman umum, kesadaran tentang sesuatu dan pengetahuan tentang pemahaman pribadi seseorang. Jadi buat psikologi sih, jadi kayak ngerti sifat dia kayak gimana, sikap dia kayak gimana, harus kayak gimana, sikap dia gitu. Oke, selanjutnya tujuan belajar pada kawas grafik. Yang pertama, insighting atau kesadaran akan adanya suatu nilai. Di sini tuh meliputi suatu nilai, ini menerima nilai, benar-benar menerima gitu. Kita tuh
tindakan-tindakannya. Kita respon sesuatu itu menjadi hal yang baik, yaitu berjujur. Kita berkata jujur kepada seseorang, itu kan respon baik ya. Nah, yang ketiga itu penilaian, pemberian nilai atau penghargaan following. Biasanya tuh seperti penilaian, penerimaan terhadap suatu penilaian. Kita ditilai tuh, jadi murid kan, kita ditilai, nilainya bagus 100 semua, semua mata pelajaran. Kita jadi dapat penilaian dari guru bahwa kita anak yang baik, anak yang rajin, anak yang pintar. Jadi dapat nilai 1. Nah, terus yang selanjutnya penghargaan sosial, yaitu meliputi nilai dan mendukung dasar nilai yang akan digunakan. Misalnya berperilaku jujur, ternyata berhubungan dengan nilai-nilai yang lain seperti kedisiplinan, kemandirian, keterbukaan, dan lain-lain. Yang terakhir itu karakteristik atau karakterisasi. Karakteristik meliputi perilaku secara terus-menerus sesuai dengan kisah yang berhasil dikategorikannya. Misalnya karakter dan gaya hidup seseorang, gaya dikenal sebagai pribadi yang jujur, seperti Rasulullah kita, Nabi Muhammad SAW, keterangan pribadi seseorang, kemudian seseorang juga dikenal sebagai orang yang bijaksana. Selanjutnya, tujuan belajar pada kawasan domain. Yang pertama meniru atau mengamati suatu gerakan agar dapat direspon. Ini tuh seperti anak kecil meniru orang tuanya berbicara pas dia masih kecil, dia belum mengerti apa-apa, dia cuma bisa meniru orang tuanya, meniru. Yang kedua itu menerapkan itu mengikuti pengarahan gerakan pilihan dan pendukung dengan membayangkan gerakan orang lain. Kita senang tuh menerapkan, meniru orang, kita terapkan, kita gerakin badan-badan kita kayak yang senamnya gerak sini, kita juga harus ikutan kan, menerapkan gerakannya setelah diikutinya. Terus yang ketiga memantapkan kemampuan memberikan respon dengan koreksi atau respon dengan kesalahan atau optimal. Ya, kita mantep gitu, udah bener apa belum. Terus yang kelima merakai itu koordinasi rangkai gerak dengan membuat aturan yang tepat. Yang terakhir naturalisasi, gerakan yang dilakukan secara logis dengan menggunakan energi fisik dan psikis yang minimal. Naturalisasi seperti sudah berjalan setiap hari, itu kan natural. Kita udah biasa kan, udah meniru tuh sama orang tua, udah terapi tuh jalan kan, memantapkan, bisa lari, bisa jalan sendiri. Rangkainya tuh kita tuh jadi tahu, oh jalan tuh satu kaki gak bisa, kalau 2 kaki itu aneh kan, gak bisa jalan. Jadi satu kaki. Nah, terus naturalisasi, jadi kita terbiasa seharian kita ya udah bisa jalan seperti sekarang gitu, udah dewasa kan udah bisa jalan sendiri kan, gak mungkin dituntut terus sama orang tua. Selanjutnya kita masuk pembahasan pengertian pembelajaran. Perangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa dengan memperhitungkan kejadian-kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang berlangsung di alami siswa. Sejujurnya di sini tuh mau dibahas tuh lebih rincinya aja perbedaan antara pembelajaran dan pengajaran. Pembelajaran itu dilaksanakan oleh mereka yang dapat membuat orang itu belajar. Kalau pengajar itu dilaksanakan oleh mereka yang berprofesi sebagai pengajar. Beda banget kan, jadi kayak aku belum jadi guru nih, belum SPD, belum lulus kuliah, tapi udah bisa jadi pembelajar. Maksudnya udah bisa ngajarin adik, ajarin kecil-kecil ponakan buat kayak gambar doa gitu kan. Jadi mereka belajar dari hal yang kita ajarin. Nah, kalau pengajar atau pengajaran itu dilakukan di suatu institusi yang khusus, yang resmi, seperti sekolah, kampus, dan sebagainya. Jadi benar-benar
pembelajar gitu. Selanjutnya, ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, upaya sadar dan sengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Yang ketiga, tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilakukan. Kayak kita nih mau belajar apa sih? Gitu. Terus, yang keempat, pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Nah, masuk ke prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, ada gaining attention. Hal yang menimbulkan siswa dengan menemukan sesuatu yang baru, aneh, kontradiksi, atau kompleks. Yang kedua, informing learner of the objective. Memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah selesai mengikuti pelajaran. Yang ketiga, presenting the stimulus, yaitu menyampaikan materi-materi pelajaran yang telah dilaksanakan. Yang keempat, providing feedback, yaitu memberitahu seberapa jauh kecepatan performa siswa itu setelah belajar. Yang kelima, stimulating recall or prior learning, merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang menjadi syarat untuk mempelajari materi yang baru. Yang keenam, assessing performance. Assessing performance ini memberikan tes atau tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa mengetahui tujuan pelajarannya seperti UTS, UAS, itu tuh, UN, UKK, dan sebagainya. Terus yang ketujuh, eliciting performance. Siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau pengetahuannya terhadap materi. Kayak habis gambar tuh, tunjukin ke guru, habis ngerjain tugas, tunjukin ke guru, habis ngerjain soal, tunjukin ke guru. Nah, terus yang ke-8, providing learner guidance, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. Kayak saat pelajaran ada yang mau nanya nih, Bu, aku mau nanya. Nah, itu kan seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan kan. Nah, jadi si murid yang tadinya gak ngerti jadi paham. Kalau ada kasus yang baru dia jadi paham. Terakhir yaitu enhancing retention and transfer, yaitu memperkuat retensi dan transfer belajar, merupakan merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan memberikan rangkuman, mengadakan review atau praktikan apa yang telah dipelajari. Kalau contohnya itu kayak kita diskusi tuh, kita ingat-ingat apa yang dipelajari kan, di buku-buku atau sambil buka-buka rangkuman kayak gitu, kita sambil diskusi, ngobrol-ngobrol. Pendapat kamu apa, pendapat aku gimana gitu kan. Jadi kita praktekin, jadi rangkumin, dipraktekin buat dipresentasiin, jadi sebuah hasil.